Pertama, Alkitab adalah firman Allah. Artinya Alkitab berisi semua perkataan yang diinspirasikan dan difirmankan oleh Allah. Bisa kita lihat dalam kitab Yeremia pasal 30 ayatnya yang keempat, yang berbunyi, "Inilah perkataan-perkataan yang telah difirmankan Tuhan tentang Israel dan tentang Yehuda." Dalam naskah aslinya, Alkitab tidak bersalah dan tidak mengandung kesalahan. Secara jelas, tertulis dalam Amsal 30 ayatnya yang kelima, bahwa seluruh firman Allah itu murni. Dan firman Allah itu bertujuan dan bermanfaat untuk mengajar kita. Bisa kita lihat dalam 2 Timotius pasal 3 ayatnya yang ke-16. Jadi, otoritas Alkitab itu bersumber dari Dia yang mengilhamkan, sehingga otoritas Alkitab sebagai firman Allah tidak pernah bersalah. Selain itu, Alkitab yang adalah firman Allah ditulis oleh para rasul dengan adanya tuntunan dan dorongan dari Roh Kudus. Dan segala tulisan dalam Alkitab, Allah tidak pernah membiarkan penulis berimajinasi sendiri, sehingga melakukan kesalahan atau ada sedikit pun kesalahan dalam penulisan Alkitab. Akan tetapi, Allah sendiri yang memimpin dalam proses penulisan Alkitab, maka tidak akan pernah ada kesalahan dalam penulisan Alkitab, yaitu firman Allah. Dalam Alkitab, kita melihat bahwa firman Allah menyatakan tentang segala topik apapun yang dikatakan. Dan setiap topik apapun yang dituliskan dalam Alkitab ada maksud Tuhan dan bukan kesengajaan Tuhan menuliskan firman-Nya. Firman Allah adalah pernyataan diri Allah yang menjadi pedoman hidup manusia. Sehingga Alkitab berotoritas dalam hidup manusia yang bertujuan menuntun manusia terus membaca dan mempengaruhi cara hidup serta karakter manusia. Maka manusia seharusnya tidak ragu lagi atas otoritas Allah yang telah difirmankannya, melainkan harus terus-menerus mau mengenal firman-Nya, mencintai firman-Nya, membaca dan merenungkan firman-Nya, serta menjadikan firman Allah sebagai pedoman dalam hidup kita. Jadi, kita semakin diingatkan bahwa apapun juga yang ditulis dalam Alkitab tidak mengandung kesalahan dan Allah berotoritas dalam firman-Nya. Sehingga firman-Nya dalam Alkitab adalah pedoman hidup yang akan terus-menerus kita pakai dalam kehidupan rohani dengan Kristus. Mengenal Allah melalui Alkitab, salah satunya adalah ketidakberubahan Allah atau the immutability of God. Artinya, Allah tidak tergantung dan tidak terpengaruh pada hal apapun dari internal atau eksternal. Ketidakberubahan ini menunjukkan bentuk kesempurnaan dari Allah. Allah sudah sempurna dan akan selamanya sempurna sejak kekekalan sampai dengan kekekalan. Dan segala sesuatu sudah Allah tetapkan untuk masa sekarang, masa akan datang, dan sampai selama-lamanya. Bahwa tidak mungkin ada perubahan dalam diri Allah, sebab suatu perubahan bisa berarti perubahan yang baik atau buruk. Diri Allah sebagai kesempurnaan yang mutlak tidak pernah mengalami perkembangan atau kemerosotan. Ketidakberubahan Allah dalam Alkitab ditunjukkan dalam kitab Maleakhi 3 ayat 6 yang berbunyi, bahwasanya Aku, Tuhan, tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Selain itu dalam Ibrani pasal 1 ayat 11-12 yang berbunyi, semuanya itu akan binasa, tetapi engkau tetap ada, dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian, seperti jubah akan engkau gulungkan mereka, dan seperti persalinan mereka akan diubah, tetapi engkau tetap sama dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Tentang aspek immutability of God atau ketidakperubahan Allah. Yang pertama, kehidupan Allah tidak berubah. Allah adalah kekal, Allah tidak fana, Allah tidak takluk kepada maut, Allah tetap sama dan tidak berkesudahan. Allah tidak menjadi tua, tidak bertambah besar, tidak semakin kuat, tidak bertambah dewasa. Ia tidak dapat buruk menjadi lebih baik sebab Ia sudah sempurna. Karena Ia sempurna, Ia tidak bisa berubah menjadi lebih buruk. Yang kedua adalah karakter Allah tidak berubah. Kepribadian atau karakter manusia dapat berubah secara drastis yang bisa dipengaruhi situasi dan kondisi. Namun tidak demikian dengan Allah. Dalam Quran pasal 3 ayat 14, Aku adalah Aku. Ini menyatakan bahwa Ia ada dengan sendirinya dan untuk selamanya tidak pernah berubah. Dalam Yakobus pasal 1 ayat 17 menyatakan tidak ada perubahan atau pertukaran karakter dalam diri Allah. Yang ketiga adalah kebenaran Allah tidak berubah. Manusia gampang sekali berubah dalam kata-kata, tindakan, atau pikiran. Namun perkataan Allah tetap untuk selama-lamanya. Tidak ada perubahan pikiran yang membuatnya meralat pemikirannya. Yang keempat adalah jalan-jalan Allah tidak berubah. Alkitab mencatat cara Allah berurusan dengan umatnya dan Ia masih berurusan dengan cara yang sama dengan umatnya pada masa kini. Tujuan dan prinsipnya tetap konsisten, tidak pernah bertindak di luar karakternya. Jalan-jalan Allah tidak pernah berubah. Yang kelima adalah rencana Allah tidak berubah. Allah tidak pernah merevisi dan mengubah rencananya, sebab Ia membuat rencananya berdasarkan pengetahuan dan kontrolnya yang sempurna, di mana setiap masa dan waktu telah terbentang di hadapannya. Rencana Tuhan tetap selama-lamanya, rencana hatinya turun-temurun. Kita dapat melihat dalam Mazmur pasal 33 ayat 11. Kemudian yang keenam, anak Allah tidak berubah.
Yesus Kristus tetap sama baik kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang telah dipegang oleh Dia datang kepada Allah, sebab Ia hidup senantiasa menjadi pengantara mereka.